Tinta hitam senjata andalanku. Bolangers, siapa yang gak kenal hewan laut yang satu ini? Meski terlihat mirip, ini cumi-cumi loh, bukan gurita ataupun sotong. Jangan heran dengan besarnya cumi-cumi yang Bolang dapat ini ya. Karena ternyata ada fakta yang lebih mengejutkan lagi loh. Ilmuwan di Inggris menemukan bahwa cumi-cumi bisa tumbuh sampai sepanjang 20 meter atau setara dengan panjang bis sekolah. Pertumbuhan sebesar ini bisa disebabkan karena tubuh cumi-cumi yang elastis dan bisa meregang. Untuk memancing cumi-cumi dibutuhkan tali pancing yang sangat panjang. Ini karena cumi hidup di laut dalam, jadi menangkapnya tentu saja nggak mudah. Cumi-cumi punya senjata pertahanan dirinya, yaitu semburan tinta hitam. Semburan tinta hitam ini dikeluarkan cumi saat merasa terancam oleh musuhnya. Nah, Bolang juga punya tips kalau kalian ingin memasak si cumi-cumi ini. Jangan buang tinta hitamnya ya. Karena ternyata tinta hitam cumi mengandung antioksidan yang bisa meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh kita. Gak cuma itu, tinta hitam cumi juga bisa mencegah pertumbuhan bakteri penyebab karang gigi. Ada lagi nih tips buat bolangers yang mau masak cumi. Biar daging cumi gak alot saat dimasak, masak dengan waktu singkat saja. Paling mudah sih dengan cara membakarnya ya. Setelah dibersihkan, biarkan dipanggang dalam bentuk utuh selama 2 atau 3 menit saja. Begitu juga kalau mau merebus atau menggorengnya. Jangan memasak cumi lebih dari 2 menit, supaya daging terasa tetap empuk. Selamat mencoba! Si capit besar ketam kenari. Kalau cumi-cumi senjata andalannya tinta hitam, hewan yang satu ini punya senjata andalan capit yang besar dan kuat. Iya, ketam kenari atau kepiting kenari, atau ada juga yang menyebutnya kepiting kelapa. Dinamakan begitu sebab kepiting ini sukanya dengan buah kenari dan buah kelapa. Gak cuma suka buah kelapa, dia juga bisa memanjat pohonnya juga loh. Buah kelapa dan kenari saja sanggup dikupasnya. Apalagi kalau tangan kita yang kena capit, bisa-bisa putus dibuatnya. Uniknya, sebenarnya kepiting kenari bukan berasal dari keluarga kepiting loh, melainkan keluarga umang-umang atau kelomang. Nah, berbeda dengan cumi yang bisa dimasak, kepiting kenari ini langka dan dilindungi loh bolangers. Dia hanya ada di Sulawesi dan Maluku. Jadi, jangan coba-coba menangkapnya apalagi memasaknya ya. Bolangers, kalau tadi kita udah ngomongin si cumi dan kepiting, rasanya nggak lengkap ya kalau nggak ajak si ikan untuk ikut serta. Masyarakat di Indonesia punya banyak cara untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan. Yuk disimak beberapa di antaranya. Mengubur ikan dalam pasir. Masyarakat Halmahera punya cara unik untuk mengawetkan ikan supaya tidak cepat busuk. Ikan yang sudah dibersihkan dilumuri dengan garam kasar secara merata. Ingat, isi perut ikan sudah harus dibuang karena ikan yang belum dibersihkan adalah sumber bakteri yang menyebabkan ikan busuk. Pemberian garam ini sangat penting karena garam mempunyai sifat menyerap air dan mengawetkan ikan supaya nggak cepat busuk. Lalu buat lubang yang dalam. Semakin dalam semakin bagus supaya nggak dibongkar hewan seperti anjing atau biawak. Lokasi pinggir pantai dipilih karena pasir di pinggir pantai mempunyai suhu yang cukup hangat untuk mengawetkan ikan. Setelah dilumuri garam, masukkan dalam karung dan tutup dengan rapat. Ikan di dalam karung ini
kemudian siap untuk ditimbun di dalam lubang pasir. Nah, ikan yang ada di bawah ini bisa tahan 1 sampai 2 hari loh. Kalau ingin digunakan, tinggal dibuka timbunan pasirnya, cuci, lalu masak seperti biasa. Meskipun diberi garam dalam cara pengawetannya, ikan yang ditimbun pasir seperti ini tidak akan asin seperti ikan asin. Mengawetkan ikan dengan pelepah pinang. Kalau di Halmahera Maluku, mengawetkan ikan dilakukan dengan cara memendam di pasir, lain lagi di Bakara, Sumatera Utara. Kita hanya perlu menyiapkan garam, kunyit yang sudah dihaluskan, jeruk nipis dan jeruk ute sira yang biasa digunakan pada masakan Batak. Lumuri ikan secara merata dengan rempah ini. Diamkan sejenak supaya meresap. Kunyit punya kandungan senyawa kurkumin dan minyak atsiri yang dapat digunakan sebagai antibakteri. Jeruk nipis dan ute sira punya kandungan flavonoid yang tinggi, bermanfaat sebagai antioksidan dan antibakteri. Kalau garamnya akan mengurangi kadar air dalam ikan. Bungkus ikan menggunakan pelepah pinang. Lalu letakkan di dekat tungku dapur. Nah, ikan ini akan tahan berminggu-minggu lamanya. Bekasam ikan dengan daun labu ala orang Aceh. Kalau di Lampung bekasamnya menggunakan nasi, di Aceh bekasamnya dibuat dengan membungkus ikan yang sudah dibersihkan dan dibuang isi perutnya menggunakan daun labu. Bungkus dan selimuti ikan dengan rapat memakai daun labu. Ikat kuat, lalu masukkan di bilah bambu panjang. Bekasam atau proses fermentasinya berlangsung selama 4-5 hari. Setelah itu, ikan bisa dimasak apa saja sesuai selera. Bekasam memudahkan orang zaman dulu untuk menyimpan hasil tangkapan ikan yang banyak karena belum ada lemari es. Teman-teman di rumah bisa mengikutinya juga ya. Bolangers, sekarang udah tahu kan cara mengawetkan ikan dari seluruh Nusantara? Sekarang kita ke Gunung Kidul Yogyakarta yuk! Tuh, tenaga kalian ternyata kuat-kuat ya. Tenagaku nggak boleh kendur nih. Jangan sampai terseret ke belakang. Semakin kuat aku menarik sarung ke depan, semakin kencang juga perlawanan lawan. Karena arah tarikannya yang berbeda-beda. Belakang, kiri, dan kanan. Kalau mau menang, aku harus menarik beberapa lawan sekaligus nih. Tapi sepertinya nggak semudah itu. Dalam pelajaran fisika, permainan kami ini melahirkan gaya tarik teman, di mana setiap pemain harus mampu menarik mundur semua lawannya. Hehe, lumayan. Sambil bermain, kita bisa mengingat pelajaran di sekolah. Pemenang dalam permainan ini adalah pemain yang bisa memberikan kelapa ke temannya yang ada di dalam lingkaran. Aku nggak boleh kalah nih. Hihihi. Biarkan mereka kelelahan dulu ah. Setelah itu, hap! Yes, aku berhasil. Hihihi. Akhirnya buah kelapanya berpindah ke temanku. Nah, kalau perpindahan kelapa ini disebut gaya dorong teman, di mana kelapa ini bergeser maju dan pindah ke temanku. Cah Rena, aku tak tekon cah merah cah. Apa Pak Le? Aku ora tekon, ora te wayang ngerti mailek setro. Oh, Lesatro. Mana? Sing bener ki sing ngendi to cah? Sekono. Setro ket. Lah kene salong rono. Kalian gak salah tunjuk ke arah kan? Setauku rumah Lek Setro di depan sana. Semoga paman gak salah arah ya. Wes
Wis tak gulakne dhewe wae ora tak tekon kowe aku. Lanjut ngebolang lagi yuk teman, dengan otopet kesayangan kami. Hampir semua jalanan di desaku naik turun begini. Jadi cocok banget untuk mainan kami ini. Sambil bermain, sambil menikmati pemandangan indah telaga di tengah desa. Cocok banget buat santai nih. Hihihi. Selamat datang di kebun aloe vera milik budeku. Aloe vera biasa juga kami sebut lidah buaya. Sekilas tanaman ini memang mirip lidah ya. Panjang dan lancip di bagian ujungnya. Bu, kepripun carane methek lidah buaya? Ngene iki lho Bolang. Ke pinggir diputer. Bu, koyo ngene iki carane, Bu. Oh ya, bener. Kami sedang panen lidah buaya nih teman. Caranya nggak boleh sembarangan loh. Nih, kami kasih tahu supaya tanaman ini tidak rusak dan mati. Iris bagian bawah pelepahnya. Lalu patahkan ke arah yang sama. Gimana? Gampang kan? Tanaman berduri ini bisa dipanen setelah berumur 1 sampai 1,5 tahun. Wah, lama juga ya. Karena budeku menanamnya dengan cara organik atau tanpa campuran kimia sedikit pun sejak 7 tahun bertani aloe vera. Cuaca dan tanah kering di desa Katongan, Kecamatan Ngelipar ini memang cocok untuk tanaman aloe vera. Oh iya teman, lidah buaya termasuk tanaman tebal dan berair, sehingga mampu menyimpan air dan hidup di lahan yang kering. Selain kering, kata Bude, suhu di sini cukup panas dan tanahnya mengandung unsur kapur, sehingga aloe vera di sini bisa tumbuh besar. Lidah buaya apa? Kayane apa nek tinggi rambut kanca-kanca doradong iki. Wah, iki apa tak ngene kok ora usah-usahane pisan. Kenapa? Lang, delok aku. Apa kok madong guyu? Iki lha apik. Ayo apik. Kabeh medho melu nyoba. Sing paling penting kowe kok. Apik iki dadi ganteng ya. Apik kuwi lho, kok muhake ngono. Wah, klimis. Ya wis, Bolang karo kabeh. Saiki lek golek lidah buaya wis iki. Bar iki kowe do ngewangi Mbak golek buah. Loh, Oh iya, Mbak. ben iki engko sing neruske aku wae. Oh iya, Mbak. Yo, kocok-kocok. Sebentar lagi sampai teman. Gusti Allah, aku lo gede tenan wite. Aku lo. Kuwi lo gede tenan. Untuk memanjat pohon loh, kami perlu bantuan tangga karena pohonnya sudah tinggi. Ayo, sandarkan tangganya di sini saja. Yuk, ambil buahnya yang sudah sedikit berwarna merah ya. Pohon yang tumbuh di wilayah tropis ini cukup unik teman. Buahnya menempel bergelantungan di batang dan dahan pohon. Di daerah lain, pohon ini memiliki nama yang berbeda-beda. Di daerah Jawa Barat misalnya, orang Sunda menyebutnya pohon loa. Hati-hati teman, pohonnya banyak semutnya. Kasemute ra lang, kuwi lang sing kono lang. Aku selara betah iki karo semute. Duh, gimana nih? Aku dikerubutin semut. Ya tewang nih. Ya. Mungkin karena aku manis ya. Di kampung kami, tanaman aloe vera bukan hanya tanaman hias mata. Banyak warga yang mengolah lidah buaya menjadi beragam jenis makanan dan minuman. Nah, salah satunya yang akan kami buat ini. Potong aloe vera memanjang tipis menyerupai kue tiaw. Pertama, kupas sebagian kulitnya. Kemudian, sisakan salah satu sisinya supaya tidak licin saat mengirisnya. Gampang kan?
Semua jadi gampang kalau ada ahlinya. Lalu potongannya direndam ke dalam air bersih untuk menghilangkan lendir dan aroma khas aloe vera. Jika lendirnya masih tersisa, makanan atau minuman yang dihasilkan akan terasa lengket dan gatal di tenggorokan. Wah, Radit dan kakak lagi menyiapkan tahu, tempe, sayuran, dan bumbunya tuh. Oh iya, jangan lupa potong juga buah lo menjadi beberapa bagian. Buah lo jadi salah satu bahan tambahan masakan kami hari ini untuk menambah rasa segar. Setelah direndam, aloe vera lalu direbus supaya getah dan bakterinya benar-benar hilang. Oh iya teman, aloe vera yang sudah direbus seperti ini bisa bertahan 3-4 hari loh jika disimpan dalam lemari pendingin. Bolang, wis umah bolang, ayo dian entas bolang. Oh iya Bu, iki ya wis umur. Ya, gak yo dientas bareng-bareng yo. Biar makin cantik, aloe veranya kita tambahkan pewarna makanan. Api ya Mbak iki. Nah, Lang, iki lak lidah buayane wis rampung warnai. Wes. Saiki digawono dimasak. Ya, Ayo Mbak. sayurnya aja lali le. Sekarang waktunya masak. Tumis semua bumbu. Tunggu sampai aromanya keluar, lalu masukkan semua sayurannya. Sedep. Terakhir, masukkan bahan makan unik kita hari ini. Lidah buaya dan buah lo. Jangan terlalu sering diaduk ya, supaya aloe veranya tidak hancur. Kata kakak, masak sayuran seperti ini jangan terlalu lama, supaya nutrisinya tidak hilang. Yuhu! Sayur aloe veranya sudah jadi. Sabar sedikit ya, biar kakak yang nyendokin. Semua sudah dapat ya? Yuk, saatnya makan. Gurih, segar, bikin nambah nafsu makan. Manfaat lidah buaya jangan ditanya lagi teman. Sejak zaman pengobatan kuno sampai sekarang, manfaatnya gak cuma untuk kebutuhan kosmetik dan perawatan rambut, tapi juga bermanfaat untuk mengatasi berbagai masalah pencernaan. Hebatnya lagi, mengkonsumsi aloe vera secara teratur bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan menyehatkan lambung. Wah, iki sing wingi ngubung-ngubung ke aku golek yo omah ora nemu tak bengi telogone. Lek, rasa ngikut-ngikut Pak Lek niki madang bae Pak Lek. Madang. Madang? Iya Pak Lek. Wah, cocok. Madang dhisik. Mau lidah buaya, Pak. Tapi tipane. Wah. Lah kuwi arang golek alamat sih. Malah dia madang-madang.